Kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan, saudara, kita sudah bersama dengan sejumlah seniman. Kalau di samping saya ini ada Mas Ubaidillah ya. Iya. Mas Ubay ini seniman kaligrafi Arab gitu ya. Iya. Khusus ya? Khusus kaligrafi Arab dan Di Arab itu tulisan Huruf-nya ya. huruf hijaya ya. Huruf hijaya. Huruf-i. Apa itu Mas? Huruf itu sebenarnya penulisan kaligrafi Arab tertua yang berasal dari Kufah, Irak, makanya disebutnya Kufi. Gitu. Wah, saya juga baru tahu nih. Nah, kalau di samping Valen? Ini ada Mas Heri. Mas Heri ini ternyata bersama tim sama Mas Ubay ini yang ngurusin soal pembingkaiannya ya Mas ya. Ternyata pembingkaiannya tuh ada khususnya Irian. Jadi kita lihat dulu nih di sini karya-karyanya nih, aduh, cantik banget ya. Cantik banget. Kalau yang itu saya awalnya nggak ngelihat bahwa itu adalah huruf hijaya loh Mas. Karena bentuknya lucu ya. Bentuknya lucu. Kotak-kotak kayak barcode. Barcode. Iya, kayak barcode ya. Nah ini apa Mas bedanya yang ini kaligrafi Arab yang ini dengan yang biasa kita lihat deh? Yang sering kita lihat sebenarnya kan kaligrafi sulut ya, yang banyak seperti dilihat banyak orang lah. Dan sebenarnya paling tertua adalah kaligrafi Kufi. Cuman emang sulit dikenali, sulit dikenali karena penulisannya yang agak sulit. Apa sih kotak-kotak seperti itu gitu loh. Dan belum ada kaidah penyusunannya sejak bertahun-tahun yang lalu gitu kan. Mulai di tahun 2010 teman-teman yang memiliki kaidah penulisan menyusun penulisan kaligrafi Kufi dan menjadi square tersebut dan seperti barcode gitu loh Mbak. Oke. Jenis-jenis kaligrafi berarti ada apa Mas macamnya? Ini kan kaligrafi Kufi ya, yang kotak-kotak gini. Kalau yang itu tadi kaligrafi sulut gitu. Sulut. Iya, ada yang khat diwani juga. Apa tuh? yang kayak gimana tuh? Hampir sama cuman agak gimana jelasinnya ya. Ada contohnya juga sih nanti. Ada mungkin penulisannya seperti Arab-Arab hijaya seperti umumnya aja gitu loh. Seperti itu sih. Khat nas juga hampir mirip, yang sangat-sangat berbeda lah khat Kufi aja sih, yang dia sangat ini apa sih gitu loh. Oh, jadi kalau dilihat semuanya ini Mas, itu penjelasannya ayatnya itu ada di bawah situ ya? Iya, itu ada di bawahnya tuh. Luar biasa ya, bisa kayak gitu ya. Iya. Itu semua tangan, maksudnya secara manual atau seperti apa? Awalnya Bikin kita belajar dulu untuk mengenal huruf hijaya dulu kan. Ketika sudah mengenal, kita baru bisa menulis. Pertama belajarnya menulis nama dulu. Kemudian ketika kita sudah memiliki kemampuan, barulah kita diperbolehkan untuk menuliskan kaidah surat-surat Al-Qur'an. Dan di depan ini adalah surat kaligrafi surat ayat kursi Al-Baqarah. Oh, ayat kursi ini? Ya. Oh, oke. Square seperti ini. Banyak juga orang yang nggak, ini apa sih kaligrafi apa? Aliran apa gitu kan. Dan karena didorong banyaknya peminat masyarakat dengan dekorasi, dengan rumah yang minimalis, dan kebutuhan dengan gaya-gaya yang macam-macam, kaligrafi Kufi menjadi sebuah jawaban dekorasi mereka gitu. Iya nih, soalnya kalau misalnya ini melihat buat pajangan di rumah ya gitu kan, buat doa yang ada di ruang tamu atau di ruang keluarga, ini ya cocok dengan model-model rumah apapun ya, minimalis, Skandinavian gitu-gitu ya, lebih modern gitu loh kalau misalnya digabungkan dengan bingkainya tentu ya. Jadi kalau warna kemudian juga pemilihan bingkai itu Mas Her, nanti kemudian melihat juga bagaimana style rumahnya itu ya? Sebanyak sampai sekarang nih paling banyak request bingkainya memang yang warna seperti kayu gini atau yang kayak gimana? Warna kayu. Oh. Kalau Mas Her sendiri berarti udah lama nih kalau untuk ini khusus ngebingkai untuk ini atau satu workshop berarti ya? Satu workshop. Oh. Apa sih Mas bedanya untuk pemberian bingkai terhadap kaligrafi atau bingkai-bingkai lainnya deh, misal foto atau hiasan-hiasan yang lain, apa Mas? Sama aja ya? Sama aja sih Mbak, sebenarnya ya. Sama aja. Mungkin lebih ke pemilihan kayak dekorasi rumahnya, misalkan rumahnya dia tentang Skandinavia, dia maunya Scandinavian style gitu kayu-kayu, bentuknya kan kayu-kayu, pinus gitu kan. Sedangkan mau yang rumahnya yang lebih klasik, maunya yang lebih frame-nya yang lebih gold, mengkilat. Itu sih sebenarnya. Dan itu Mas Heri bisa ngatur itu ya? Iya, Mas Heri yang atur lebih aja. Karena sebelum mereka membeli, itu ada sesi konsultasi dulu. Bagaimana rumahnya, bagaimana rumahnya nanti gitu. Oh, Mas Ubay juga akan ngelihat rumahnya nggak? Enggak, jadi mereka kirim foto ke admin, nanti mereka akan konsultasi rumahnya seperti apa, dekorasi seperti apa. Ini udah masuk juga ke ini ya, Valen, istilahnya. Ini bisa menghasilkan juga kan begitu kan. Tapi kalau track back balik sebelumnya, kenal kaligrafi itu awalnya gimana Mas Ubay? Oh, kalau kenal kaligrafi sebenarnya kan dari kita belajar SD segala macam sudah dikenalkan. Cuman kan baru idenya itu muncul tahun sekitar 2012 dan 2013 lah, sekitar itu. Dikenalkan, saya sering melihat masjid yang dibuat oleh Pak Ridwan Kamil yang berbentuk nih, kok kaligrafi bentuknya kotak-kotak. Gua buat penasaran. Sedangkan ini belajarnya di mana? Lucu. Oh, yang bikin bukan Mas Ubay berarti? Bukan. Itu baru belajar. Baru belajar itu ketika itu
ternyata baru ada di Malaysia. Penyusunannya 2010 mereka membuat sebuah komunitas forum untuk bagaimana kaidah penyusunan ini dibuat dan bisa disebarkan ke yang lain gitu. Jadi baru 2012 belajar, 2013 baru bisa nulis dan berani, 2014 baru kita memasarkan dan mengedukasi masyarakat Indonesia. Ini ada loh kaligrafi kufi gitu. Kufi Khat ya? kufi ya. Oke. Sulit nggak sih Mas untuk bikin ini? Ini kalau dilihat secara desainnya ini di awalnya langsung dipakai ini kan kelihatannya pakai komputer ya? Iya, digital. Digital, secara digital. Ditulis tangan dulu nggak ketika bikin? Awalnya kita harus tulis tangan dulu, nanti baru memenuhi asas free flow. Jadi misalkan kita nulis sepanjang ini, baru nanti kita dirapihkannya lagi ke sistem digital komputerisasinya gitu. Jadi tetap sketch manual Sketch dulu ya? manual dulu. Nanti sebenarnya panjangnya. Kalau proses bikin yang ini nih Mas, Iya. ayat kursi. Waktu itu, jadi mulainya itu awalnya gimana dulu? Pakai Ya dari ayat kursi dulu, panjang kita buat manual dulu, tulisan hijaiyah biasa. jaya biasa, oke. Nanti baru kita buat ke transform ke huruf ke khat kufinya, baru nanti dibuat square-nya lagi dia. Proses pembuatannya berapa lama Kalau untuk ayat kursi 1 ini ya? digitalisasi sih sekarang lebih cepat, mungkin Cepat. 2-3 hari selesai. Kalau yang pembuatan manual itu yang akan sangat-sangat lama. Oke. Bisa mungkin 2 minggu atau apa. Dan tergantung requestnya mereka. Pembuatan dengan apa, bahan seperti apa. Kalau yang ini Mas, ini langsung, ini juga di print ya? Oh, ini sebenarnya di print ya? semua, Juga kita di digital cetak. Tapi ini nggak ada yang diubah ya? Maksudnya Dia nggak ada sketch yang manual pun sketch begini ya? manual. Iya, jadi pun kalau misalkan pengrajin khat yang sulut itu pun langsung tulis tangan bisa dia. Karena dia kaidah penulisannya tertentu ada, namun dia bisa dengan leluasa tangannya gitu. Kalau ini ayat apa nih Mas? Ini Al-Ikhlas. Oh, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Oh, oke. Wih, keren banget ya Mas. Kalau apa namanya, untuk model-model tulisan yang tadi kan jenis-jenis kaligrafi ya, mungkin contohnya yang di iPad itu ya? Iya, Oh, ini? Iya. Itu model-model tulisannya ya? Nah, ini ada tulisan-tulisan kaidah-kaidah penulisannya di sini. Oh, jadi harus dibuat manualnya itu Iya. mengikuti yang ini? Kaidah tertentunya iya. Wah, Jadi huruf hijaiyah itu seperti apa, nanti huruf hijaiyah itu ada di depan sendiri atau dia ada berada di tengah kalimat atau di akhir. Jadi salah lekukan dikit berarti udah salah arti gitu ya? Itu benar. Yang Jadi kita tahu. sebenarnya ada kaidah-kaidah tertentu yang agar menjaga martabat si huruf Ayat-ayat suci. tersebut gitu. oke. Pantesan Mas Ubay ini belajar untuk nulis namanya sendiri dulu, nggak langsung ke ayat sucinya ya, Ya, karena benar. nanti itu sama aja dengan menyalahartikan, kemudian tidak menghormati ayat-ayat Ya. suci Al-Quran itu sendiri. Dia harus hafal juga sebenarnya ya huruf hijaiyah ini Valen. Nanti coba belajar hafalin dulu tuh. huruf Coba nanti hijaiyah. kita buat ya, buat. Oke deh. Ya, kalau Yanda bisa ya Mas ya? Apa? Yanda. Bisa. Dari Pasti bisa. Valen Kalau gimana? Valen bisa nggak? Valen, Fa-nya ya? fa-nya dari fa, Bukan V berarti kan? iya. Valen. Fa. Nanti kita Sama coba sih ya. kayak aksara Jawa itu Ya. juga nggak ada V-nya ya, adanya cuma Fa, tapi memang simbol-simbolnya beda. Nanti kita akan challenge deh Iriana sama Valen untuk belajar nulis ini ya. Tulis langsung. Iya, iya. Nulis tulisan indah. Ya tetap bersama kami masih akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana.